ada agak keras sedikit, keras juga ada. Biasanya kalau maling berkali agak keras beda. Jadi dibedakan agak beda. Perbedaannya ada. Juga tergantung yang beli juga kalau dia bagus itu ada yang seperti biasa. Ini nggak pasti juga, tapi biasanya banyak keras. Iya. Kalau biasa umum pasti ya kan sering ketemu itu keras badannya. Keras. Ya, kalau laki-laki ada yang keras juga. Oh ada. Jenazah masuk, dicek itu berarti 5 orang yang sendirian kan itu. Enggak. Nggak kuat sih gotong juga. Ada yang nangis. Ya nangis ada saya pernah nangis. Ada yang kejepit pintu kali. Nggak nangis lagi. Lama ngerintil lagi udah ikhlasin udah. Alamnya udah beda ya, udah beda. Jangan sedih, jangan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat jagongan semuanya. Ketemu lagi sama gue Iwan di acara podcast Jagongan Yuk. Nah, kali ini sobat jagongan, alhamdulillah nih kita ketemu tamu luar biasa yang secara profesi pekerjaannya mungkin nggak banyak sobat jagongan yang tahu. Gue aja jujur nggak sedalam ini nih tahunya sekarang nih. Oke, nggak berlama-lama. Sebelumnya kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, biar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Ya, tanpa dukungan sobat jagongan kita bukan apa-apa. Oke, langsung aja gue kenalin narasumber bintang tamu podcast kita kali ini. Silahkan, mangga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sobat jagongan. Saya Didi. Ya, seperti yang disebutkan tadi, Om Iwan bilang tadi, ya kerjaan saya memang betul. Ada aneh mungkin, nggak aneh juga. Nggak aneh. Ya, ada juga. Orang umum. Nggak umum aja, betul ya. Nggak umum aja ya. Saya kerja ya ngurusin mayat, silakan saya begitu. Jasa dibilang jasa ya. Iya, bidang jasanya. Oke. Terima kasih Kang Didi sudah berkenan datang ya. Sama-sama. Di kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, luar biasa Kang Didi. Ini begitu dengar ngurusin mayat jenazah, ya Allah. Gimana caranya? Nah, jadi Kang Didi boleh cerita deh sebetulnya apa sih yang dikerjain Kang Didi nih gitu? Kalau ngerjain ya, kalau saya kerjain, ya saya dari ngawasin, meriksa, sampai jenazah itu beres, selesai rapi. Itu kerjaan saya. Semua saya cek semua gitu loh. Iya. Kadang juga ya nggak lazim juga sebenarnya. Kita juga ada tim juga, saya nggak sendiri juga. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ini loh, kamu bagian ini, kamu bagian itu. Saya kan di sini ngatur itu. Gitu loh. Oke. Nah, perlakuannya nih, istilahnya mulai dari jenazah yang seperti apa sih yang Kang Didi urus ya, maksudnya yang dikerjain sama Kang Didi ini? Kalau yang diurusin ya, kita tuh umum, tapi juga yang nggak umum juga ada juga, seperti kecelakaan, ya kan kecelakaan istilahnya yang kecelakaan pesawat juga pernah saya nanganin juga, gitu kan ya. Yang umumnya biasa juga, yang sakit juga biasa juga, tapi ya rata-rata yang meninggal karena kecelakaan juga ada, lebih banyak mungkin banyak itu dibanding sakit biasa. Iya. Iya. Nah, itu kan terpisah tadi Kang Didi cerita nih bahwa kebanyakan memang yang handle yang diurus sama Kang Didi adalah jenazah atau mayat ekspat. Iya. Berarti orang asing lah gitu ya. ya. Betul ya. Orang asing yang tinggal di Indonesia ya. Orang asing yang tinggal di Indonesia untuk sementara waktu dan itu akan dipulangin atau dikembalikan ke negara asal. Begitu benar kan? Iya. Betul. Itu kalau dia nggak pengen terganggu permintaan keluarga juga, Om. Kalau dia pengen dikremasi di kita bisa bantu juga. Tapi kalau dia ingin kembalikan repatriat ke negaranya, itu kita bantu juga. Sama juga. Dari pengurusan pemulasaraannya, pemilihannya ke pesawat gimana sampai berangkat ke sana itu kita yang ngurus semua. Betul. Jadi pengertian pemulasaran itu adalah pemandian, dirapikan semua itu, Om ya. Jadi pemandian pun di tempat Kang Didi itu juga? Ya, siap di kita. Karena kita kan juga periksa juga kondisinya bagaimana, layak nggak sih ini dimandikannya masih seperti ini. Kalau kondisi seperti apakah boleh dimandiin lagi nggak kan begitu. Masih boleh dimandiin lagi tuh kondisinya jenazahnya, misalnya dia punya luka gimana nih, kan kita harus dibersihkan lagi. Kita nggak bisa langsung bawa begitu aja gitu loh. Nah, itu kan kalau secara berarti kan random ya. Nah, sementara ya kalau saya sama Kang Didi kan sesama Muslim, perlakuannya mungkin kita paham gitu kan.
Ya dari mulai mandikan, dikafanin gitu kan. Nah, tapi bagi yang di luar itu, non muslim, kan mungkin perlakuannya berbeda gitu kan. Kalau berbeda iya, tapi perlakuannya sama asasnya. Syaratnya itu kan kita nggak boleh buka aib yang meninggal, jadi Iya. pasien kita nggak boleh buka aib. Maksudnya itu kita nggak boleh buka, dia punya apa-apa itu kita nggak boleh buka. Kalau dia punya luka, "Oh lukanya begini loh, Oh ini loh ya, kecelakaan kalau begini loh," secara jangan itu kita nggak tapi boleh. Tapi secara perlakuan perlakuannya sama fisik. seperti manusia biasa, Oh. kita harus laporkan seperti biasa Hmm. secara hidup itu, Hmm. kita harus sama. Ya bedanya kan kalau muslim kan di kafan, kalau itu kan Iya. yang non muslim kan biasanya pakai baju, Baju. kemeja gitu aja. Ada juga yang enggak sih, ada yang nggak Ya, pakai juga maksud ada saya juga. sih lebih ke situnya gitu Betul kan. ya. Nah, ini Sobat Jagongan ini mulai seru nih, serem-serem. Oke, Kang Didi. Siap. Nah, itu kan berarti kalau boleh tahu nih secara proses, alur proses lah. Iya. Nah, itu begitu ada jenazah atau mayat yang datang ke tempatnya Kang Didi, itu apa tuh yang itu ada permintaan kah atau seperti gimana tuh Kang Didi? Iya, Saya awam banget nih. biasanya kita sesuai permintaan, tapi kita juga punya berhak juga kita meriksa kondisinya bagaimana, kita laporin tuh, ya kan ya. Kondisi si Jenazahnya itu, jenazah. ya apakah masih mengeluarkan bau, apa enggak kan begitu. Biasanya kan dari luar daerah, pasien saya banyak dari luar daerah juga. Itu apakah sudah diformalin belum? Kadang ada diformalin juga masih mengeluarkan bau, karena kondisinya begitu. Nah itu kita laporkan dulu, kita kasih tahu ke atasan kita lapor, nanti pihak pimpinan kita lapor ke keluarganya. Ini loh kondisi jenazah seperti ini, mengeluarkan bau gini, kita mau boleh nggak kita embalming lagi gitu, di kita ulang lagi formalinnya gitu. Oh, kan keluarganya, ya kalau ada keluarga di sini. Kalau dia wisatawan, berarti kontak ke keluarga di negara asal gitu? Betul. Jadi kita sebelum itu kita kontakin dulu melalui kedutaan dulu. Oh, lewat kedutaan. Ya, pihak kedutaan itu nanti kita ngasih nomor ke keluarganya langsung. Nanti biasanya kita dapat surat kuasa dulu dari pihak keluarga. Keluarga juga kedutaan itu nanti perwakilan biasanya itu kan kasih kuasa. Oh benar nih yang nangani itu pihak keluarga yang di sana itu ngasih tahu. Oh iya benar kita nih. Nanti kita komunikasi nggak lewat kedutaan lagi, lewat keluarga. Langsung gitu ya. Oke. Nah, ini mulai menarik nih Kang Didi. Kang Didi. Nah, kalau misalkan tadi kan katanya, wah udah datang, nggak tahu kondisinya apakah sudah diawetkan atau apa, diobat lah. Sementara ini bahasa saya diobat gitu ya, supaya awet. Terus masih ada bau, itu tadi Kang Didi ada nyebut bahasa diformalin lagi atau ada. Nah, itu formalin itu apa sih Kang Didi? Itu sebenarnya sih suatu cara ya proses untuk mengawetkan. Bukan mengawetkan, untuk mengurangi proses pembusukan sebenarnya sih, itu intinya itu gitu. Memperlambat lah. Memperlambat betul, zatnya itu pakai bahan kimia itu formalin namanya itu. Jadi proses pembusukannya ya diperlambat gitu. Sebetulnya formalin itu berarti identik dengan nama zatnya, apa prosesnya, nama obatnya itu. Nama obatnya formalin. Oh, nama obatnya. Oke. Jadi dia begitu dimasukkan ke dalam tubuh si mayat atau jenazah ini, maka dia, nah itu kan ya saya nggak tahu apa-apa nih Mas, Kang Didi. Dalam arti kalau hidup, kalau kita hidup manusia, itu kan darah muter, sirkulasi, dipompa sama jantung. Lah, kalau si mayat udah mati, udah meninggal. Bisa. Kan di proses embalming itu kan kita pakai alat juga ya. Iya, itu seperti pompa. Tapi dia mengeluarkan di pressure, jadi di dalam itu dari bawah ke atas keluar, itu menyebar ke seluruh tubuh dia. Tapi lewat dalam bukan lewat luar. Dipompa pokoknya si itu kayak didorong, bantu dorong angin jadi untuk biar formalin itu betul. Jadi mengeluarkan keluar dari dalam tubuh semua nanti aliran. Jadi dia merata lah ke. Betul ya, itu lebih proses lebih itu. Memang ada juga yang sistem mungkin speed, orang bilang sih awam itu speed ya. Cuman suntik perutnya di bagian tubuh itu, nah itu nggak maksimal gitu. Bagian tertentu aja. Bagian tertentu aja itu. Yang bagus memang yang lewat urat aliran darah itu langsung cepat semuanya, menyebar ke seluruh tubuh, itu lebih bagus itu. Nah, maksudnya setelah dimasukkan cairan di formalin itu secara ini kan kenyal nih, itu akan kenyal lagi atau? Biasanya ada perubahan. Ada agak keras sedikit, keras juga ada. Biasanya kalau formalin berapa cuma agak keras beda. Jadi berbeda, memang ada perbedaannya ada. Juga tergantung yang embalming juga, kalau dia bagus itu ada yang seperti biasa. Jadi nggak pasti juga, tapi biasanya banyak sih keras. Iya. Kalau biasa umum saya pakai, ya yang sering ketemu itu keras badannya pasti. Keras.
Iya, Kalau biasanya laki-laki ada yang keras juga kan? oh, beda. Ini Astagfirullah. ternyata beda. Ya oke. Nah, itu kan kata Kang Didi tadi dicek lagi, ya kan, kondisinya bahwa mungkin nanti perlu disuntik ulang lah, Iya, bahasa saya suntik iya. gitu kan, suntik permanen. Itu kalau memang masih ada tercium aroma Yang kurang sedap, iya bau, betul. kurang sedap atau apa itu nanti diproses suntik ulang lagi gitu. Iya. Nah, itu berarti dia sampai itu kekuatannya berapa lama sih Kang Didi? Kalau pada saat tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi juga. Oh, Kondisi pada saat jenazahnya itu bagaimana meninggalnya. kondisinya itu kan ya. Kalau dia nggak ada luka luar atau gimana juga itu dia mungkin sekitar 2 mingguan masih bisa. Oh, 2 Iya. mingguan. Tapi Tanpa kita masukkan ke kan kalau freezer, saya pernah nonton di film-film tuh si jenazah masuk ke kayak lemari. freezer ya, ya, ya gampang itu. Itu 2 minggu itu Itu adalah 2 minggu posisi di luar. di luar. Tapi kalau misalnya kondisinya bagus gimana tuh ya sebulan masih bisa. Kalau formalinnya bagus ya, bagus itu 1 bulan masih bisa. Masih 1 bulan bisa. Apalagi setelah diformalin masukin ke freezer lagi itu lebih awet lagi malah itu. Iya, lebih bagus lagi. Nah, nanti baru setelah proses itu nguruslah baru administrasi untuk pengiriman, dikirim ke ya. negara. Dari dokumennya ya kan ya, kontaknya ini mau pakai pesawat apa, pesawatnya hari apa mau diberangkatin. Karena itu kan juga kesiapan juga dari mereka pihak di sana punya. Mau dibawa ke ke rumah duka langsung atau kan memang mau langsung dibawa ke pemakaman biasanya begitu. Jadi kan nunggu konfirmasi dia kita diatur sama keluarganya juga. Jadi keluarga kan ini hari ini nih ya. Ya bisa itu. Pesawat oh ada jadwal, kita laporkan lagi. Tapi yang sepengalaman Kang Didi gitu kan, katakanlah diberangkatkan gitu, dipulangkan ke negara asal gitu ya. Itu si jenazah itu masuk ke peti. Iya. Petinya itu peti yang seperti saya bayangkan gitu kan, peti-peti mati itu atau hanya sekedar kotak biasa atau kotak peti jenazah, peti mati itu dibungkus di box lagi. Enggak. Jadi itu ada berpelapisan sih. Yang pertama itu dimasukin peti ya, peti itu. Nah, setelah peti biasanya itu kita pakai lapisan seng. Seng? Ya, isolasi seng dibilang itu. Kita patri, isolasi seng itu, setelah itu selesai, baru kita punya packing lagi luar. Oh, packing luar lagi, kotak tuh. Ya karena itu standarnya harus begitu. Iya, gitu loh. Karena standar juga, airline ya, penerbangan. Iya, karena itu kita untuk menghindari yang bau tidak sedap, takut terjadi yang yang tidak diinginkan lah gitu, lebih repot lagi kalau begitu kan. Makanya setelah itu kita cek lagi, udah rapi, menurut standar, udah di isolasi yang udah beres, bisa berangkat oke atau biasanya juga yang ngecek saya, udah beres nih udah. Itu bagian luarnya itu lagi, bobot plastik, bungkus plastik enggak? Iya. Wrapping gitu. Iya, jadi lapisannya begini kalau saya ya, pertama itu peti. Kalau kondisinya bagus jenazahnya itu nggak pakai kantung jenazah. Kalau pakai kantung jenazah, kalau jenazah nggak bagus, maksudnya ada luka gimana, untuk menghindari itu kita pakai kantung jenazah lagi. Tapi kalau nggak, kita peti, isolasi seng, baru jenazah itu tutup, baru luarnya packing. Setelah peti, itu kita wrapping. Iya. Di wrapping pakai plastik yang tebal. Peti yang dalam dulu. Peti dalam dulu. Di wrapping semua sudah rapi, baru kita pakai packing luar dari kayu plywood itu ya. Iya. Oh, barulah gitu. Ya, tapi setelah itu udah nggak di wrapping lagi. Enggak nggak perlu bungkus karena berarti di situ nanti stempel apalah dari untuk tapi juga ada juga kita wrapping lagi kita. Tergantung juga gitu, misalnya yang perlu di wrapping kita wrapping lagi. Ya untuk menghindari apa? Kayak itu gimana lapisan dokumen yang atas itu kan kita plastik lagi. Kita pakai wrapping. Dalam pakai, luar pakai. Kalau standar saya ya. Jadi harus begitu. Oh. Sebetulnya nih Kang Didi, udah berapa lama sih Kang Didi menjalani profesi ini? Saya kalau dibilang itu pertama kali tahun 91 sampai 97. Berarti waktu saya kuliah sambil kerja. Kerjanya di rumah duka kerjanya. Sebentar, kuliah di mana? Malu. Iya, ini di luar jurusan sebenarnya. Di luar jurusan. Jadi nggak ada, maksudnya kuliah ini nggak ada kaitan sama kedokteran, perawatan, nggak ada. Saya jurusan teknik. Allah, teknik mesin pula. Wah, astagfirullah. Iya, masalah tuh
skripsi saya malah masalah judul metalurgi ya kan. Ngawur. Makanya kalau tanya jurusan saya nih, kenapa ngawur? Ya emang udah begitu jalan hidup. Iya. Nikmatin. Nah, Sobat Jagongan nih balik lagi nih, luar biasa nih. Dulu kalau Sobat Jagongan pernah nonton, ingat yang urusan bebek bakar pedas. Dia juga bukan pendidikannya secara formal itu bukan di perhotelan kah, masak. Dia juga STM. Nah ini sama juga ternyata. Saya pikir tadinya dia latar belakang pendidikannya kesehatan, tapi ternyata metalurgi, men. Luar biasa. Ya, tapi itulah jalan hidup ya. Kita nggak pernah tahu. Ya, betul sekali. Nah, balik lagi nih Kang Didi. Ini makin seru nih kayaknya nih. Nah, berarti kan udah lama banget Kang Didi. Ya. Dari 91 ya? 91 sampai 97 pas 96 akhirnya saya kuliah lulus. Terus saya keluar dulu tuh kan dari dunia permayatan istilah kasarnya itu kan. Rehat dulu. Ya. Pindah saya ke salah satu perusahaan asing kontraktor. Tapi maaf nggak bisa sebutin. Iya. Perusahaan nanti di itu saya tuh. Nah, saya dapat 7 tahun karena saya udah nggak itu bukan apa? Masa bukan jenuh siapa ya? Karena udahlah saya mau keluar aja, coba nyari yang pengalaman yang lainnya. Saya keluar. Begitu keluar, saya dipanggil lagi perusahaan lama ini yang perusahaan lama. Masih ada iya katanya. Bantu lagi yuk katanya. Udah tuh mulai lagi saya ikut mayat lagi. Aduh, saya bilang. Berarti tapi Kang Didi ini sekarang lebih ke apa istilahnya, ada istilah yang saya tahu itu rumah duka berarti ya. Iya, bukan lebih ke istilahnya rumah sakit atau gitu ya, lebih ke rumah duka sebenarnya itu ya. Rumah duka itu jadi yang ngurus pengelolaan rumah duka lah ya istilahnya ya. Tapi kita nama PT dari PT gitu. Mengelola rumah duka. Mengelola rumah duka. Betul. Iya. Itu kan apa selama Kang Didi bekerja gitu ya, ngurus jenazah, ngurus mayat. Kan saya yakin nggak semuanya ada yang nggak normal lah gitu, dalam arti nggak normal. Kalau hanya sakit misalkan internis ya jantung atau apa, itu kan secara fisik itu masih utuh, rapi, bagus gitu kan. Tapi mungkin kalau ceritanya Kang Didi tadi ya ada yang rusak gitu kan, ya entah karena kecelakaan atau ya apapun gitu kan. Nah itu beda lagi tuh pasti kan, istilahnya perlakuannya ya agak beda. Karena dia kan nggak punya luka ya kan, atau gimana ya kan, jadi memang beda. Tapi mandinya seperti biasa kan. Tapi kalau ada luka kita mesti hati-hati juga ya kan ya. Bagaimana supaya luka ini nggak, misalnya kayak dari jahit, atau terbuka lagi kan begitu. Ada punya kotoran luar darah kan kita mesti bersih. Itu kita belum melakukan seperti mandi jenazah muslim seperti biasanya kita. Tapi balik lagi Kang Didi, kok tadi Kang Didi jangan sampai emang bisa udah dijahit kebuka lagi di mandi? Nah, ada kalau misalnya kondisi dagingnya nggak bagus. Kebuka kan lagi? Ya karena kan kita mesti pelan-pelan, kita nggak boleh asal gosok aja nggak bisa juga. Iya. Nah, saya pikir itu udah istilahnya standar gitu, dalam arti bahwa si jahitan itu udah rapet gitu. Misalkan, ada kemungkinan. Tergantung dari kondisi pada pasca kondisi pasiennya yang meninggal ini bagaimana juga gitu kan. Juga kadang maaf ya suka ada yang cuek juga gimana, nggak tahu lah ya kita itu nggak juga. Mengirim aja ya mau ngomong kita ya hati-hati juga. Pokoknya yang pasti kita perlakukan itu sebaik mungkin memanusiakan manusia. Kalau saya gitu ya. Iya. Memanusiakan manusia. Karena apa? Ya walaupun dia udah meninggal tetap kita manusia. Sebaik mungkin kita periksa. Kita rapikan, kita mandikan, kita keramasin lagi kita pakai sabun, apa bersih. Dia punya apa itu kotoran-kotoran harus bersih. Iya. Harus. Tapi pernah nggak sih Kang Didi dalam arti menemukan kasus gitu, dalam arti saya menyebutnya kasus gitu ya. Istilahnya begitu kan, maksud hati si keluarga ini atau bahkan dari kedutaan minta dipulangkan ke negara asalnya gitu. Tapi menurut penilaian, pengamatan, ini nggak mungkin nih gitu karena kondisi gitu kan. Istilahnya tidak memungkinkan untuk dibawa terbang lagi ke negara si jenazah, si mayat gitu kan. Itu yang diberlakukan apa Kang Didi? Ya itu kita pertama alasannya kita ungkapkan alasannya. Ini loh kondisi jenazahnya nggak memungkinkan untuk dibawa terbang. Gitu. Saya sambil minum ya, udah mulai deg-degan. Jadi kita kondisinya juga kita kasih tahu, kita kirim fotonya. Ini kondisinya seperti ini jenazahnya loh. Kondisinya
kalau memang mau memaksakan ke sana, ya kita bisa bantu gitu loh. Seperti itu tadi, kita bantu, ya kan kita rapikan sebaik serapat mungkin pokoknya lah. Kita bungkus pakai plastik lagi, kita wrapping lagi, kita untuk untuk seperti itu. Untuk pokoknya jangan sampai terjadi bermasalah bermasalah pada penerbangan itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita belum pernah. Alhamdulillah. Belum pernah dalam maksudnya ada komplainan untuk wah ini bau ini gitu, belum pernah alhamdulillah karena itu. Lancar-lancar. Pokoknya ya sebenarnya kita report dulu kan, kita selalu kirim nih, jelaskan kita report tuh. Segala foto apapun kita report juga. Kalau kedutaan minta, kita kasih ini kondisi seperti ini. Kalau biasanya kan dikasih kedutaan keluarga tuh maksa lewat kedutaan. Ini pokoknya harus ini loh berangkat loh, iya gitu loh. Jadi kita kasih tahu seperti kondisi biar kedutaan tuh menengahkan gitu loh. Jangan sampai ini begini kondisi biar dia tahu. Iya, ya istilahnya kalau hitungan yang umum saya gitu kan. Katakanlah kalau dari kondisi 100% bagus, ada kondisi toleransi atau batas minimum sampai katakanlah 50%. Ini masih bisa diberangkatkan pulang. Kalau sudah kondisinya di bawah 50%, ini kan berarti mungkin secara kapasitas di tempat kerja Kang Didi juga udah, wah sebetulnya udah angkat tangan nih. Iya. Gue udah nggak sanggup lagi nih kalau memang harus tetap berangkat gitu kan. Silakan pakai jasa lain katakanlah, atau secara saran ini biasanya diberlakukan untuk mungkin tadi ada bahasa di kremasi atau apa gitu ya. Jadi sampai saat ini sepengalaman saya kerja di mengurusin jenazah ini ya, kita belum pernah menyerah untuk melakukan kasih ke pihak kedua lain lagi. Kita enggak. Pokoknya bagaimanapun itu kerjaan kita di awal kita perintah, kita laksanakan perintah itu aja. Alternatif paling mentok-mentok itu kremasi. Hanya menyarankan bahwa ini udah secara kondisi ya pasti secara data lah, secara data begini-gini ini kalau tadi pakai ilustrasi persentase, ini kondisinya di bawah 50% gitu, secara kelayakan gitu kan, katakanlah 35% deh gitu, 35%. Saran dari kami adalah ini kalaupun mau dikirim dalam bentuk, kalau Abu pernah kirim juga? Sering. Sering kita kirim. Bisa juga, maksudnya ya ini juga gitu, dalam bentuk. Berarti maksud saya tidak harus berbentuk fisik. Enggak juga. Jadi kita kerja itu bekerja berdasarkan perintah keluarga. Maunya apa dia ya kan, mau dikirim semua jenazahnya atau mau dikirim abunya. Jadi kita usahain cari nih ke krematorium nih, begitu. Jadi keluarga bilang oh iya, paling nanti kita bilang ke keluarga kita kasih dokumennya ya. Jadi pada waktu jenazah dimasukin ke peti, ya kan ya, pada waktu dikremasinya, pada sesudah dikremasinya, itu kita kirim filenya. Dokumen kita kasih. Berarti rekanan kerja tempat Kang di rumah duka ini adalah juga si krematorium. Apa Kang Didi punya sendiri? Kita juga ada. Kita juga ada. Ada kerjasama juga. Tapi kan tergantung pilihan keluarga. Biasanya keluarga, kalau keluarganya ada, enggak nih. Keluarga kami percaya ke sana. Iya, belum misalnya kurang mampu lah ya misalnya itu. Kita cari alternatif krematorium yang agak murah gitu. Kita kasih solusi. Kita pokoknya jangan sampai nggak ngasih solusi. Iya. Jangan kasih Bapak, kita kasih pihak kedua aja nggak usah. Nggak boleh, kita nggak boleh. Pamali ya? Iya. Pamali enggak lah. Tapi kita ya, saya bilang tadi memanusiakan manusia, bagaimana juga. Kita perlakuan sebaik mungkin. Kalau lagi menangani jenazah, berapa orang kan? Saya punya tim. Tim itu ada 5-6 orang. 5-6 orang. 5-6 orang. Berarti pada saat taruhlah penanganan lah bahasa saya, penanganan jenazah masuk, dicek itu berarti 5 orang. Yang sendirian kan ini. Enggak kuat sih gotong juga. Bukan masalah gotongnya nanti tetap dicolek. Iya. Enggak lah, kita ada tim ya, tim 5-6 orang. Jadi begitu peti dibuka, saya ambil biasanya kalau saya peti datang, terus saya periksa dulu kondisinya, oh ya peti seperti ini. Terus sebelum saya bilang, saya nanya nih ke teman-teman saya, ada bau nggak, kondisi gimana? Kita buka dulu tuh, jenazah kita lihat buka. Oh iya, kondisinya seperti ini nih, masih bagus kok, katanya masih layak untuk itu. Jadi kita nggak usah ambil lagi, coba masuk freezer sambil nunggu perintah kedua. Oh maaf, berarti saya ngulang dikit nih, akan Didi. Begitu jenazah masuk, kan ya itu tadi yang tadi saya tanya, kalau di Muslim itu kan udah dibungkus, pengertian saya ya, udah dibungkus kafan lah katakan, atau yang non Muslim pun sudah mungkin sudah berpakaian lengkap gitu kan.
Nah, masuk ke tempatnya Kang Didi, itu berarti dibuka lagi kondisinya? Apa gimana? Apa cuma ditengok-tengok? Oh enggak, petinya kita bongkar lagi, kita lihat lagi. Kita lihat lagi, kadang dari kalau dapat kiriman dari luar daerah, itu kadang belum pakai baju juga, belum dirapikan lagi. Oh, Jadi kita harus kondisinya belum final gitu iya belum istilahnya. final. Jadi ini masih ini loh, masih baru datang dari sana, masih kayak kapan gitu. Jadi kita keluarin lagi, kita masukin ke freezer dulu, terus kita mandikan lagi, terus kita bersihkan lagi. Oh, tetap biar istilahnya merefresh, tetap kan. Jadi Iya. secara ininya prosedurnya Iya. masukkan dulu ke Iya, jadi freezer. kondisi pas datang, sama terus kondisi pas foto mau pergi, itu fotonya beda, kita kirim fotonya gitu. Jadi pas datang seperti ini nih ya, ini kalau udah berangkatnya ini mau seperti ini, gitu. Kita kirim filenya, kita kirim ke keluarganya. Oke, keluarga. Biasanya minta bukti biasanya. Iya. Udah nanti dicek laporan, nanti entah tindakan, oh ini aman, Iya. pengertian aman adalah ini bisa berangkat pakai pesawat misalkan Iya. masih layak gitu Iya, kan. betul. Atau yang memang nanti menurut saran dari pihak tempat kerja Kang Didi, oh ini sebaiknya dikremasikan karena Iya. kondisinya begini-begini gitu Iya, kan. betul ya. Tidak memungkinkan lah bahasa saya gitu. Betul ya. Oh ini akan dikremasikan. Nah berarti begitu keluarga menyetujui dikremasi, dari pihak tempat kerja Kang Didi akan langsung bawa ke Iya. krematorium itu? Betul, tapi Oh. tetap kita rapikan dulu Iya. Oh, jenazahnya itu. dirapikan dalam artian? Ya kita mandikan lagi, kan pokoknya kita Oh. nggak cuma begitu datang berantakan, enggak. Pokoknya kita rapikan, kita bersihkan lagi, kita Oh. memanusiakan manusia pokoknya. Iya iya Walaupun dia iya. sudah meninggal, kita manusiakan. Berarti ya istilahnya dibersih-bersihin dulu lah Iya nanti ya? bersih, kadang kita carikan pakaian jas, kalau dia pengen pakai jas atau pakai kemeja Loh, gitu tapi kan mau di tetep oh tetap. Jadi tetep, kalau muslim loh ya, kalau muslim itu. iya. Iya. Oh, jadi pada saat diberangkatkan, dibawa ke krematorium, Iya. tempat pembakaran itu Iya. menjadi abu, itu dalam kondisi lengkap gitu? Kondisi lengkap, jadi nggak kondisi cuma telanjang dikasih kain putih aja, enggak. Kita tetap lakukan seperti manusia. Iya iya iya. Pakai celana, sepatunya, kalau dia suka pakai jas, kita pakein jas. Tergantung permintaan keluarga. Iya iya. Kalau kita ikutin itu. Dan gitu. selama ini kita nggak pernah maaf ya, cuma asal aja deh, asal berangkat gitu aja enggak. Rapi pokoknya kita pakai. Iya iya iya. Berarti nanti setelah proses selesai krematorium, jadi abu lah ya. Jadi abu, Kang Didi akan pisahkan lagi, kumpulkan gitu kan. Nah itu baru dalam bentuk ya kemasan. Abu ya, guci biasanya. Oh guci, ya, dalam guci. Kalau di film-film silat saya mulai di guci gitu kan. Rumah duka itu kan guci. Gitu kan. Nah itu nanti baru diserahkan atau itu yang nanti akan baru dibungkus ulang untuk diterbangkan. Biasanya setelah guci gitu kita periksa dulu tuh. Biasa kalau saya ya, takut ada logam apa gimana itu tertinggal, itu kan enggak ini juga. Oh, logam dari mungkin dari pada saat ada skrup gitu atau paku itu kan nanti kalau masuk abu campur paku enggak enak juga. Kalau saya periksain dulu. Oh, jadi dipisah-pisah lagi. Iya, kalau saya ya, iya, disaring lagi, periksa lagi. Oh ya udah nih udah clear nih, abu semua nih, udah layak, baru kita masukin lagi ke kain, ya kan, masukin kain dulu nih, kain, baru masukin guci. Oh nggak langsung guci, berarti dibungkus kain. Kita bungkus kain 2 lapis biasanya. Itu 2 lapis masukin guci, ditutup, setelah tutup kita kasih lakban ya, lakban, baru kita wrapping. Tapi jadi itu kainnya kalau di muslim kan khusus nih buat jenazah kafan. Kalau untuk yang masuk itu ada khususnya juga atau bebas? Enggak, bebas dia, cuma kebanyakan sih biasanya merah, warna merah ataupun putih itu yang dipakai. Ada 2 warna itu aja. Cuma jenis bahannya enggak spesifik. Enggak spesifik enggak itu. Mungkin kalau negara-negara tertentu ya mungkin ya, saya nggak tahu warnanya apa gitu ya. Kalau orang kayak bule-bule gitu ya warnanya biasa merah atau putih aja. Gitu. Nggak ada istilahnya, nggak ada spesifik khusus pakai bahan jenis apa gitu kan. Bahan lepis gitu ya. Kali ini enggak lah. Anak gaul, anak motor gitu. Pakaiin bahan werpak. Enggak lah, sama aja sama. Iya. Nah, Kang Didi, ini yang serunya nih. Kan biasanya kalau banyak cerita. Nah ini kebetulan sekarang ada Kang Didi, pelakunya langsung gitu kan. Selama ini saya cuma nonton di TV, film-film gitu kan. Pernah nggak Kang Didi mengalami sesuatu hal yang aneh gitu ya? Di luar kebiasaan lah.
sebenarnya kalau orang dibilang percaya nggak percaya ya, tapi emang apa adanya. Iya kan ya. Saya juga ngalamin, secara jujur saya ngalamin, saya nggak bilang bohong. Oh enggak Iya, makanya saya tanya sama Kang Didi. Saya ngalamin kan, ngalamin. Waktu expat, ya saya nggak mau sebutin negaranya lah ya itu ya. Janganlah, jangan. Jadi apa ya? Saya seperti serem juga sih. Waktu jatuhnya pas malam Jumat, coba Om Iwan pikir tuh, malam Jumat ya kan, naruh baju, naruh tas, ya ini sih apa percaya enggaknya ya, kalau malam tergantung masing-masing lah ya, itu kan ya kepercayaan dia. Begitu abu saya mau keluarin ya, itu ya entah gimana itu nggak tahu ya. Ya itu maaf saya kalau bahasa kasarnya itu ada belatung keluar dari tas saya itu kan itu. Iya, padahal itu abu loh, bukan berbentuk dan tubuh fisik itu gimana. Abunya pun istilahnya kering. Sudah dalam, maksudnya udah di dalam guci itu tadi. Iya, dalam keadaan hangat loh ya, baru dikremasi sore itu. Oh, karena baru selesai ditaruh di guci. Iya. Kang Didi itu dibawa di tasnya. Di tas. Ya, saya nggak tahu ya, atau pas angkat itu ya, kemudian diangkat itu tiba-tiba kok ada yang lompat, nempel plek sini kan, kaget saya. Sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, saya angkat pelan-pelan guci saya turunin tuh. Saya pegang pas saya ke badan saya ini udah ada banyak belatungnya, itu bukan 1, 2. Mungkin lebih dari 10, banyak nempel di tangan, di baju, sampai ke muka juga ada begini kan, teman ya. Saya kibasin pelan-pelan gitu ya. Sampai istighfar, ya Allah, astagfirullah, apa ini, saya pelan-pelan tuh. Tapi bingungnya saya, setelah tas saya itu saya pegang tuh yang tempat ada belatungnya tadi itu, saya pakai keran, saya kocorin air, itu saya kocok air, belatung nggak ada belatungnya. Di sini pun nempel kan ya, kamu bisa pegang gitu loh, sampai saya sebelah sini nggak ada, coba apapun kalau saya nggak ada, sampai baju pun saya nempel itu, saya kagak ada itu di belatung. Iya, astagfirullahaladzim, caranya bocah gimana ya, apa nggak tahu gitu ya. Takut juga pikiran gitu, tapi emang nempel di muka. Kalau itu berasa di muka nempel, kalau saya copotin sendiri sih itu nempel baju gitu kan. Ya tapi itu lah, emang itulah adanya. Iya. Kalau memang kalau orang bilang nggak percaya nggak bakal jadi. Karena ya orang nggak semua orang ngalamin mungkin ya, mungkin pas jatuhnya ke saya gitu ya, nerima itu. Tapi ya saya juga nggak panik, tapi saya tenang aja ya udah, Bismillah aja, karena niat kita baik. Ya memanusiakan manusia tadi. Iya. Kalau mau dikremasi kita mesti pulang, kita pulang ini ya kan gitu. Nah, kita rapikan semuanya tetap gitu. Ya emang nggak semuanya sih, nggak semua orang ngalamin gitu ya. Sebenarnya juga nggak biasa aja ya. Masing-masing punya cerita lah ya. Kalau saya ceritanya seperti itu. Ya mungkin ada yang nangis. Ada yang nangis? Ya nangis ada. Saya pernah nangis, dapet yang nangis ada. Ada yang kejepit pintu kali. Kagak, nggak dikasih duit. Nggak dapat ada. Ya merintih merintih. Ya karena tapi kan itu baik, saya bilang manusia. Saya bilang sudah nggak usah ini, saya bilang nggak usah sedih, saya bilang tuh ya. Ini kita lagi urusin dulu, kita rapikan dulu, nanti pulang, saya bilang. Diem tuh, nggak nangis lagi, nggak lama ngerintih lagi, saya bilang udah ikhlasin udah, alamnya udah beda, ya udah beda, jangan sedih, jangan nangis lagi. Ya udah akhirnya diem tuh, saya tungguin dulu diem, udah diem, saya rapin, saya bungkus, besoknya saya lapor, jangan sini, gitu. Saya ingat cerita dulu. Saya diprotes sama warga sekitar. Jadi ceritanya saya waktu itu bawa mendiang almarhumah ibu saya dari Jakarta ke kampung. Itu kan karena kondisinya ada luka, dia di dalam peti. Di ambulan kirim kampung gitu kan, nyampe kampung ya, jenazah dikuburkan malam itu juga tengah malam gitu. Nah si peti itu kan ditinggal kan. Jadi kelihatan dari luar, dari jalan gitu. Kepala desanya, wah itu sebaiknya deh. Orang pada ini ngelewat. Mungkin orang bilang itu parno kali ya. Iya. Bawa gitu. Ada yang masih itu memang ada juga. Masih apa ya, stigmanya tuh, wah kita bawa begini gitu ya. Ada juga. Padahal ya kalau saya karena mungkin anaknya dari pihak keluarga kan, enggak, orang nggak ada apa-apa. Cuma mungkin orang luar gitu yang nggak ada sangkut-pautnya. Dari sisi yang berbeda. Dari sudut pandang itu ngelihat setiap lewat depan rumah nenek saya itu mati ya, seperti mati. Keraguan duluan ya. Padahal dia bakal mati ya. Iya benar. Aduh, wah sebenarnya masih banyak nih Kang Didi yang saya mau tanya nih. Cuma ya, tapi emang mudah-mudahan ya jalan hidup kita nggak tahu ya.
istilahnya Kang Didi dari sarjana teknik mesin, jadi ngurusin jenazah, ngurusin mayat, dengan suka dukanya gitu kan. Luar biasa, nyambungnya dari mana, ngurusin obeng atau apa tadinya, jadi ngurusin. Tapi apa ya, mungkin panggilan jiwa ya. Saya bilang tadi, kerjaan kalau kita amati, kita telatenin itu gimana ya, membawa kenikmatan tersendiri. Iya. Intinya itulah. Bersyukur. Betul. Setuju, bersyukur. Apapun yang kita dapat itu yang kita syukuri, kita nikmati kan gitu ya. Oke, Kang Didi, terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatannya, main-main ke studio. Jagongan yuk nih, jangan kapok ya. Pokoknya nanti kalau jadi kita cerita yang lebih seru nih, lebih horor. Cerita lagi ya. Ya enggak, karena masih banyak di kepala saya, entah mungkin ya terkait ada proses, saya cuma baca kalau di berita kriminal itu ada proses visum, ada yang banyak lah gitu kan. Cuma nanti episode berikutnya lah kita ngobrol lagi. Oke. Nah, Sobat Jagongan, ini luar biasa nih ceritanya, merinding nih. Merinding. Nah, jadi balik lagi perjalanan, kita nggak pernah tahu perjalanan hidup ya seorang Kang Didi, dari kuliahnya dari sekolah teknik mesin, tapi di pekerjaannya, kesehariannya bekerja di rumah duka ngurusin jenazah, ngurusin mayat. Tetapi itulah apa yang tadi Kang Didi bilang, bahwa apapun itu yang kita lakukan disyukuri, dinikmati, dan terlepas dari itu ya kita nikmati semuanya, Kang Didi ya. Oke, buat Sobat Jagongan yang belum subscribe, jangan lupa dukung terus channel Sobat Jagongan yuk di YouTube ya. IG-nya juga di-follow biar kita bisa terus ngobrol nih di sini, ketemu. Oke, terima kasih untuk waktunya Sobat Jagongan semua. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Nanti kita ngobrol sama narasumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.